Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruhul Amin. NIM 2161211167. Di sini saya akan menjawab beberapa istidlal sekaligus contohnya. Yang pertama yaitu al-istishab, yaitu merupakan salah satu metode atau prinsip dalam hukum Islam yang digunakan untuk menjaga status hukum atau kondisi terhadap sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya hingga ada bukti yang kuat sampai merubahnya. Kemudian istishab sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu menjaga atau melanjutkan. Prinsip ini didasarkan pada anggapan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan dalam suatu keadaan akan tapi demikian sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Seperti status suci air. Dalam konteks hukum toharoh atau kesucian, jika kita memiliki sewadah air yang kita yakini itu bersih atau suci, maka status kesucian tetap dijaga selama tidak ada bukti bahwa air tersebut telah tercemar dari najis. Kemudian contoh kedua yaitu al-maslah mursalah, adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti contoh, undang-undang lalu lintas. Pengaturan lalu lintas merupakan hal yang penting untuk keselamatan publik. Meskipun tidak ada aturan dalam Al-Quran atau hadis yang mengatur lalu lintas, prinsip masalah mursalah memungkinkan atau meminimalisir dengan adanya undang-undang lalu lintas untuk meminimalisir bahaya yang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu al-istihsan, yaitu metode dalam hukum Islam yang digunakan para ulama untuk menentukan hukum dalam situasi tertentu di mana keputusan hukum tersebut berdasarkan kias. Istihsan bentuk fleksibilitas dalam hukum Islam, memungkinkan ulama untuk mengevaluasi konteks dan situasi yang unik untuk mempertimbangkan kemaslahatan umat. Seperti contoh, misal penggunaan teknologi dalam ibadah. Dalam konteks ibadah seperti azan, kias mungkin mengharuskan azan dilakukan secara manual atau dengan suara manusia. Namun, dalam situasi tertentu, penggunaan alat seperti pengeras suara atau teknologi elektronik dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan efektivitas penyampaian azan. Kemudian yang selanjutnya yaitu qaul sahabi atau perkataan sahabat, merujuk pada pendapat atau pendirian seorang sahabat Nabi Muhammad. Dalam konteks hukum Islam, qaul sahabi menjadi salah satu sumber hukum setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Contohnya seperti pendapat Umar bin Khattab tentang pembagian harta warisan. Kemudian Umar bin Khattab berpendapat bahwa dalam kasus tersebut jumlah ahli waris dan bagian warisan tidak selaras dengan perhitungan yang umum. Pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara tertentu. Pendapat ini dijadikan rujukan oleh beberapa ulama ketika menghadapi kasus serupa. Kemudian yang kelima yaitu Sadd al-Zara'i. Pengertian ini adalah prinsip penutup jalan atau preventive measure. Untuk menghindari tindakan tersebut, perilaku yang dapat mengarah pada perbuatan haram atau merugikan. Tujuannya adalah mencegah kemungkinan munculnya tindakan yang dilarang oleh syariat, seperti larangan untuk minum keras karena dapat mengarah pada tindakan berbahaya atau perilaku yang merusak lingkungan. Kemudian dilalah al-iktiran. Pengertian dari dilalah al-iktiran yaitu prinsip yang mengacu pada pemahaman bahwa beberapa hal yang disebutkan secara bersamaan dalam satu teks dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan atau makna yang berdekatan. Seperti contoh, dalam Quran surat Al-Madinah ayat 3, berbagai makanan yang diharamkan disebutkan secara bersamaan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa semua hal yang disebutkan memiliki kesamaan dalam hal keharaman. Untuk yang ketujuh, dilalah al-ilham. Pengertiannya yaitu
konsep ini tidak umum dalam sumber-sumber tradisional. Secara literal, ilham berarti inspirasi atau pengetahuan yang datang dari luar. Dalam konteks syariat, ini bisa merujuk pada pemahaman atau petunjuk yang datang melalui insting atau institusi yang diyakini sebagai bimbingan dari Allah. Kemudian contohnya, ketika seseorang memiliki firasat kuat atau tindakan terhadap sesuatu, itu harus ambil atau dihindari. Ini bisa dianggap sebagai bentuk ilham atau sebagai petunjuk dari Tuhan. Kemudian yaitu yang ke-8, ru'ya al-nabi. Pengertian ini merujuk pada visi atau mimpi Nabi Muhammad sebagai sumber informasi atau pedoman dalam syariat. Dalam beberapa hadis, visi atau mimpi Nabi dianggap sebagai bentuk wahyu atau petunjuk yang valid. Seperti contoh, ru'ya yang terkenal ketika Nabi Muhammad bermimpi masuk ke Mekah dan melakukan tawaf di Ka'bah, yang menjadi pertanda bahwa umat muslim akan kembali ke Mekah, yang kemudian terjadilah yang dinamakan Fathu Mekah. Kemudian yang ke-9, Sa'rumang Qoblana. Konsep ini merujuk pada syariat atau hukum yang diterima oleh umat sebelumnya, seperti syariat Yahudi dan Kristen. Hal ini dipertimbangkan ketika memahami apakah suatu hukum dari umat terdahulu masih relevan atau tidak dalam konteks Islam. Seperti contoh, puasa adalah salah satu contoh yang ditemukan dalam agama sebelumnya dan juga diadopsi dalam Islam. Dengan beberapa perbedaan dalam praktiknya, perintah untuk mematuhi hukum moral dasar seperti tidak membunuh, mencuri juga ditemukan dalam syariat sebelumnya, kemudian dimodif atau juga diajarkan dalam Islam. Kurang lebih seperti itu. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.